Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah jumpa lagi masih bersama saya Arfan. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara membersihkan AC double blower pada mobil Xenia Avanza Ras dan NVV Low lainnya. Seperti biasa, sebelum bekerja kita siapkan dulu perlengkapannya seperti obeng min, sikat gigi bekas ya, kuas ukuran sedang, dan botol spray yang sudah diisi dengan air sabun teman-teman. Dan yang terakhir adalah tisu. Selanjutnya kita buka kisi-kisi asing double blowernya dengan menggunakan obeng min yang kita congkel di bagian pinggir pada casing AC-nya ya teman-teman. Setelah sudah sedikit menganga bagian pinggirnya, lalu kita bisa menariknya dengan menggunakan tangan secara perlahan-lahan agar tidak patah dan rusak. Lalu kita biarkan kabel yang tersangkut pada saklar ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat itu debu-debu ya yang menempel pada kisi-kisi double blowernya teman-teman. Ya, sudah kotor sekali kelihatannya. Selanjutnya kita ambil air sabunnya teman-teman, dan kita siap semprotkan pada kisi-kisi double blower yang sudah kotor. Jadi untuk menyemprotkannya teman-teman jangan menyemprotkan bagian ujung dekat dinamo ya teman-teman, supaya dinamonya tidak terkena air sabunnya. Jadi teman-teman berhati-hati menyemprotkannya dengan merata sambil memutar kisi-kisinya. Lalu bagian tengah juga sama teman-teman, kita semprotkan pelan-pelan sampai semua merata sehingga debunya tidak terlihat lagi atau sudah kena semprotan air sabunnya. Nah, begitu juga yang bagian sebelah kiri teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati jangan sampai airnya ini melebar ya teman-teman, sehingga akan basah mengenai plafon mobil kita teman-teman. Nah, teman-teman dapat menyemprotkannya dengan pelan-pelan sambil memutar kisi-kisinya ya. Dipastikan betul semua debu sudah kena ya, sehingga akan mudah untuk membersihkan berikutnya dengan kita menyikatnya dengan kuas teman-teman. Nah, ini sudah semua ya, tinggal menyikatnya dengan kuas teman-teman. Selanjutnya setelah kita sudah semprot dengan menggunakan air sabun, sekarang tinggal kita bersihkan ya teman-teman kisi-kisinya dengan menggunakan kuas sambil kita putar ya bagian kisi-kisi double blowernya agar debu-debu semua terangkat dan bersih double blowernya. Jadi pada saat kita membersihkan dengan menggunakan kuas ya bekas semprotan air sabunnya dengan tangan kanan, nah teman-teman dapat memutar kisi-kisi double blowernya dengan menggunakan tangan kiri sehingga merata dapat kita bersihkan semuanya. Maka supaya hasilnya maksimal, teman-teman harus teliti ya pada saat menyikat bagian kisi-kisi double blowernya. Jadi jangan asal sekedar sikat tetapi ternyata masih ada debu ya, sisa-sisa debu atau sisa kotoran yang masih menempel. Nah, caranya teman-teman ya dapat dengan teliti ya, untuk membersihkannya supaya betul-betul kita sudah pastikan semua debu ya sudah tidak ada pada kisi double blower. Contohnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya setelah sudah kita sikat atau kita bersihkan bekas semprotan air sabunnya dengan kuas, sekarang kita bilas ya teman-teman dengan menyemprotkan air bersih ya. Sekali lagi kita semprotkan untuk membilasnya dengan menggunakan air bersih ya, bukan air sabun yang tadi, ke bagian yang sudah kita bersihkan tadi dengan kuas ya, dengan merata, jangan sampai ada sisa bekas semprot air sabun yang tertinggal.
Setelah kita selesai menyemprotkan air bersihnya pada bagian kisi sebelah kanan, sekarang kita bilas ya pada bagian tengah ya, untuk menyemprotkan air bersihnya. Jadi pada saat menyemprotkannya, teman-teman hati-hati jangan sampai mengenai plafon mobil sehingga nanti akan basah dan kotor. Maka kita siapkan juga tisu. Pada saat ada bekas cipratan bisa kita keringkan dengan tisu ya, secara perlahan-lahan. Nah sekarang kita semprotkan bagian kiri ya teman-teman. Ya, sekali lagi kita putar dengan tangan kanan blowernya sambil kita pelan-pelan ya menyemprotkan atau membilasnya dengan air bersih seperti pada video ini ya teman-teman ya. Karena untuk membersihkan blower ini, kalau asal semprot maka nanti dia akan bleber airnya. Nah itu ada bleber sedikit, ya sudah, tidak apa-apa. Oke ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah sudah kita bersihkan seluruh kisi-kisi blowernya dengan menggunakan air sabun dan kita sikat dengan koas, maka sekarang tinggal kita lap ya teman-teman, atau kita keringkan dengan menggunakan tisu di setiap bagian yang tadi sekiranya terkena basah. Jadi kalau untuk bagian blower sebetulnya tidak terlalu kering juga tidak apa-apa, cuma maksudnya kita bersihkan dengan tisu supaya ada sisa-sisa yang basah sehingga dapat menjadi kering dan tidak menyebabkan kotor ya pada pinggiran, dudukan, tempat kisi double blowernya atau casingnya, dan tidak mengenai plafon. Nah itu sudah ada sedikit yang bleber, tapi nggak apa-apa, cuma sedikit. Nah sebaiknya begitu teman-teman ya, kita bisa lihat perbedaannya setelah dibersihkan ya, debunya sudah hilang dan warnanya sudah hitam kembali. Nah alhamdulillah teman-teman, kalau udah selesai kita bersihkan bagian blowernya, sekarang tinggal kita pasang kembali ya, tutup ventilasi AC blowernya ya. Caranya mudah teman-teman, tinggal paskan dulu ya posisinya. Lalu kalau sudah pas, tinggal teman-teman tekan bagian pinggirnya atau sisi bagian pinggir sampai terbunyi klik atau sampai terkunci dengan kuat ya, supaya tidak lepas ya, tutup ventilasi AC-nya. Diperhatikan ya sambil diperiksa kembali. Oke, sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya tinggal kita bersihkan bagian depan. Alhamdulillah teman-teman, sudah rampung ya. Kita pasang bagian ventilasinya, tidak ada lagi pinggir-pinggirnya yang terbuka. Selanjutnya ini bagian ventilasi untuk evaporatornya ya teman-teman, atau penukar panas. Ini untuk membukanya sama dengan menggunakan obeng min, perlahan-lahan agar tidak robek. Sekiranya sudah ada celah yang terbuka, bisa tinggal kita tarik ya, dengan tangan ya, perlahan-lahan. Karena sama di belakangnya juga ada pengunci ventilasinya. Nah pada bagian evaporator inilah nanti yang akan kita bersihkan ya teman-teman. Bagian kisi-kisinya kita lihat sudah banyak yang coklat ya, berdebu, ada sebagian yang masih bersih. Nah teman-teman bisa lihat ya, setelah kita coba cek dengan melihatnya lebih dekat, maka ternyata bagian evaporatornya itu kisi-kisinya juga sudah banyak yang kotor ya teman-teman ya, berwarna coklat. Selanjutnya kita siap untuk membersihkannya dengan menyemprotkan air bersih ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi untuk bagian evaporator ini membersihkannya tidak menggunakan air sabun, atau jangan menggunakan air sabun. Jadi hanya menggunakan air bersih saja atau air bening saja ya teman-teman. Ya, dengan merata ya di semua
bagian kisi evaporatornya. Menyemprotkannya dengan menekannya agak kencang ya teman-teman, supaya pantulan airnya ini lebih keras sehingga kotoran akan rontok semua. Selanjutnya kita bersihkan ya, atau kita sikat ya bagian evaporatornya ya teman-teman, dengan menggunakan sikat gigi ya, secara merata ya dan teliti, jangan sampai ada debu atau kotoran yang tertinggal. Karena untuk membersihkan bagian evaporator ini kita memang mesti sedikit sabar agar hasilnya ini bersih dan memuaskan teman-teman. Maka untuk membersihkannya teman-teman harus menyikat evaporatornya itu dengan merata ya, bagian per bagian, sambil dicek jangan sampai ada kotoran yang masih melekat yang belum kita bersihkan. Dicek lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah kita sudah selesai semua untuk membersihkan atau menyikat bagian evaporatornya, sekarang tinggal kita bilas ya, dengan tetap menggunakan air bersih teman-teman, sampai merata, sampai ke pojok-pojoknya ya teman-teman, supaya betul-betul bersih bagian evaporatornya. Untuk menyemprotkan, membilasnya ini teman-teman harus menekan lebih kencang ya sprayernya ya, supaya kotoran yang melekat ini akan rontok semua dan bersih teman-teman. Dan setelah sudah kita bilas semuanya dengan merata, lalu kita ambil tisu ya teman-teman, kita lap ya bagian-bagian yang sisa-sisa bekas semprotan itu yang masih basah, terutama pada bagian yang dekat plafon ya, agar plafonnya ini tidak basah. Jadi teman-teman tenang saja, airnya ini tidak akan tembus ya, akan merembes ke bagian plafon karena memang sudah ada saluran pembuangan airnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai untuk membersihkan bagian evaporatornya. Nah sekarang tinggal kita pasang kembali penutup ventilasinya ya. Untuk menutupnya atau memasangnya jangan lupa paskan dulu ya posisinya teman-teman, lalu tinggal ditekan ya pinggirannya ya, supaya betul-betul rapat dan kuat. Nah teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, sekarang AC-nya sedang kita tes ya, dan alhamdulillah hasilnya setelah dibersihkan lebih dingin dan lebih segar AC-nya. Baiklah teman-teman, itulah ulasan video mengenai bagaimana cara membersihkan AC double blower pada Xenia dan Avanza. Silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.